Shalom, kita kembali lagi bersama-sama dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya oleh anugerah Tuhan yang besar, maka senantiasa kita dipelihara, dilindungi, sehingga keadaan kita semua baik-baik saja. Mari kita melihat firman Allah dalam Mazmur 141. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini pemazmur sedang berdoa kepada Tuhan karena dia mengalami pergumulan di dalam dirinya, saudara-saudara, akan betapa dunia menarik. Melihat orang-orang dunia kadang-kadang, saudara-saudara, begitu lebih menarik kehidupan mereka, begitu lebih menarik, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan. Dan itu begitu menggoda. Dan itu menjadi pergumulan daripada sang pemazmur ini, saudara-saudara, untuk mengikuti mereka. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, di tengah pergumulan yang dia hadapi itu, dia datang kepada Allah. Karena dia tahu bahwa itu semua adalah jerat maut. Itu akan membawa ke dalam kebinasaan yang kekal. Dan dia tidak ingin, saudara-saudara, berada di dalam situasi itu. Artinya dia tidak ingin mengikuti, dan dia katakan tidak ingin mengecap sedap-sedapan mereka. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan di dalam doa dan memohon bahwa kepada Tuhan perlindungan. Dia meminta Tuhan berjaga atas dirinya, saudara-saudara, supaya dia terlepas dari jerat duniawi itu, saudara, yang begitu menggoda dirinya, saudara-saudara. Dalam kehidupan ini, bukankah hal ini yang sering terjadi dan menjadi pergumulan banyak orang-orang percaya? Di satu sisi bahwa orang-orang percaya, saudara-saudara, hidup di dalam iman dan berjalan di dalam kebenaran sebagai orang-orang benar. Tetapi di sisi yang lain bahwa orang-orang benar, saudara-saudara, hidup di tengah dunia yang tidak benar. Maka saudara, sering kali itu menjadi sebuah ujian, menjadi pencobaan yang datang ke dalam kehidupan orang percaya. Melihat kehidupan mereka kadangkala sepertinya menggoda, saudara-saudara, karena mereka menjadi lebih baik kelihatannya, saudara-saudara, kehidupannya daripada yang kita hadapi dan yang kita alami. Dan jangan salah, seperti pemazmur yang tentunya pernah mengalami, saudara-saudara, tertarik dan terjun ke dalamnya, ternyata itu adalah jerat maut.
Bahwa tidak seperti yang kelihatan, saudara-saudara, bahwa itu menyenangkan. Bahwa itu adalah sedap-sedapan, saudara-saudara. Artinya seperti santapan makanan yang begitu lezat dan mengenakan dimakan. Ternyata tidak. Setelah dimakan, saudara, itu membuat mual, sakit perut, dan menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh. Mengandung racun, saudara-saudara. Itulah yang kira-kira ini disampaikan, ini yang ingin disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Dan pengalaman pemazmur bahwa di dalam Tuhanlah satu-satunya jalan untuk kita lepas dari jerat. Tidak ada yang namanya ingin terjerat, saudara-saudara. Karena kalau namanya jerat, berarti ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Yang terjerat berarti, saudara-saudara, dia memasuki satu situasi yang dia mau keluar tapi itu sukar. Kenapa dia mau keluar? Karena ternyata di dalam sana ketika dia sudah terjerat, saudara, itu hidup di dalam situasi yang betul-betul tidak baik, tidak mengenakan, dan itu menyengsarakan dan membuat penderitaan batin yang luar biasa. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, pemazmur menyampaikan di sini, Allah satu-satunya jalan untuk keluar dari jerat. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, mengampuni kita, saudara-saudara. Kalau saudara mengikuti khotbah saya dalam ibadah minggu kemarin, saudara-saudara, bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Bahwa kita benar, kita kudus, kita layak, saudara. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan, kita berharga dan mulia, bukan karena kebaikan dan perbuatan. Itu bukan hasil usaha kita. Ini adalah pemberian Allah kepada kita. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita berharga, kita mulia, kita sangat dikasihi, dan kita dilayakkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat kita. Jadi saudara-saudara, berbeda dengan orang-orang yang berusaha berbuat untuk benar, berusaha dan hanya memperhatikan bagaimana berbuat benar, saudara-saudara. Berbeda dengan orang yang tahu tentang bagaimana dia telah dibenarkan. Hidup sebagai orang benar dan hidup saudara-saudara untuk mengejar kebenaran itu berbeda. Dan banyak orang berusaha untuk benar, saudara-saudara. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa dia sudah dibenarkan. Dia sudah dikuduskan. Melalui korban Kristus di atas kayu salib kita dibenarkan dan dikuduskan. Berarti itu sebuah status yang baru buat kita, saudara. Kita memiliki satu kekuatan baru di dalam kita, yaitu kebenaran dan kekudusan Allah. Dan Allah melayakkan kita memiliki itu. Dan Allah membuat kita begitu berharga, begitu mulia di matanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita tidak lagi diperhamba, tidak diperbudak, saudara-saudara, tidak dikuasai. Dan bukan lagi hambanya. Tetapi kita adalah hamba Tuhan, kita adalah hamba kebenaran, kita adalah hamba kekudusan. Kita memiliki itu semua, kita memiliki kasih Allah, kuasa kehidupan Allah dalam kita. Untuk saudara menolak dosa, untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak lagi tergoda oleh hal-hal dunia. Kita memiliki kekuatan ilahi, saudara, untuk hidup benar, saudara-saudara. Bukan usaha kita, tetapi karena memang sebuah kehidupan baru yang Tuhan telah taruh dalam kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Inilah kasih karunia, saudara. Dan kasih karunia ini, saudara-saudara, yang membuat kita senantiasa hidup dalam sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup, saudara-saudara, di dalam kemurahan Tuhan. Bahwa hadirat Tuhan bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar terus-menerus. Hadirat Tuhan, saudara-saudara, atau hadirat Tuhan bukan sesuatu yang harus kita usahakan dalam hidup ini untuk dia hadir dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu kita bawa di dalam setiap detik kehidupan kita. Karena roh Allah di dalam kita adalah kehadiran Allah.
Kesadaran akan hal inilah saudara yang terus kita bangun dalam diri kita melalui doa. Jadi memang ada perbedaan. Di sini sang pemazmur, saudara-saudara, karena dia di bawah hukum Taurat, saudara, berusaha untuk datang kepada Allah meminta. Tetapi kita orang percaya tidak lagi berusaha untuk saudara-saudara menjadi benar dan menjadi kudus di hadapan Allah. Karena kita orang-orang benar, orang-orang kudus ya Tuhan. Oleh darah Kristus yang telah menguduskan dan membenarkan kita, melayakkan kita. Darah itu saudara adalah bukti kasih Allah atas kita. Mengampuni segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan kita. Melepaskan kita dari segala derita, sengsara, dan menyembuhkan segala penyakit kita, saudara. Disimpulkan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, saudara-saudara. Bahwa oleh seluruh keberadaan dirinya di atas kayu salib kita sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari kejahatan, sembuh dari segala hal-hal duniawi. Kita tidak lagi berada di dalam kekuatan dan kuasanya, tetapi kita sudah disembuhkan dari itu semua. Kita memiliki kehidupan yang baru, kesehatan ilahi di dalam diri kita, yaitu kebenarannya, kekudusannya, kasihnya, kuasanya, kehidupan yang berharga di dalam Tuhan dan mulia, saudara-saudara. Karena itu jangan hinakan dirimu dengan memberikan dirimu, saudara, untuk melakukan hal-hal duniawi lagi. Jangan, saudara-saudara, hinakan dirimu yang sudah bernilai di hadapan Allah dan berharga dan mulia itu hanya dengan harta dan barang-barang duniawi, dan engkau mengorbankan seluruh dirimu hanya untuk mengejar hal itu, saudara-saudara. Tetapi carilah kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada kita itu, saudara-saudara, itulah yang harus kita tekuni hidup di dalamnya. Yang lainnya Tuhan menambahkan ke dalam hidup ini. Bahwa semua yang kita dicari oleh manusia selama ini sebenarnya Tuhan telah menyediakan buat kita. Ingat, burung-burung dia pelihara, dia beri makan, saudara-saudara. Dia beri tempat sarang. Tidak akan kau melebihi burung-burung itu. Lihatlah bunga-bunga di padang yang tidak pernah memintal, tidak pernah masuk dalam mall untuk beli baju, tetapi didandani oleh Tuhan, saudara-saudara. Tidakkah dia akan mendandani Anda? Tidakkah dia akan memberikan yang membuat Anda menjadi lebih bersih, lebih rapi, menjadi lebih tampil baik, saudara-saudara, ke dalam kehidupan ini, saudara? Karena Allah juga mau kita tampil baik. Penampilan kita bersih, penampilan kita oke, saudara-saudara. Tuhan akan berikan semua itu. Dan saudara yang saya kasihi, apa yang kita butuhkan sama seperti burung yang tidak pernah menabur, menanam, tidak punya benih, saudara-saudara, tetapi selalu diberi makan oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Tidak satupun jatuh, saudara-saudara, tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan saya katakan, firman Tuhan katakan, sehelai rambut saudara itu tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu. Karena itu saudara bersandar di dalam Tuhan. Hidup di bawah anugerah Tuhan. Di bawah kasih karunia Tuhan yang telah menyelesaikan bagimu. Dan kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau datang saudara karena korban Kristus yang sudah menyelesaikan bagi kita. Jadi saudara, artinya saudara-saudara, bahwa semua Tuhan sudah selesaikan. Sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan hidup kita, jasmani, rohani, materi, semua. Kita menikmati itu semua di dalam Tuhan. Melalui kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terus saudara-saudara hidup di dalam kehidupan benar, kudus, dan senantiasa hidup sebagai orang yang telah dilayakkan. Hiduplah sebagai orang-orang yang mulia dan berharga di mata Allah. Jangan hinakan dirimu dengan hal-hal duniawi, saudara-saudara. Jangan hargai dirimu dengan hal-hal duniawi. Oh, saudara-saudara, itu terlalu murah dibandingkan harga yang telah Tuhan berikan melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, yang begitu tidak ada bandingannya, saudara-saudara, yang saudara tidak bisa beli dengan seluruh dunia yang kau miliki pun tidak akan bisa membeli itu, ya saudara, yaitu nyawa Kristus.
tapi itulah harga hidup kita. Nyawa, darah Kristus yang tidak ada noda, tidak ada dosa di dalamnya. Bayangkan, itulah yang membuat kita mampu untuk hidup tidak lagi berdosa, tidak lagi mengikuti nafsu dosa, tidak lagi saudara-saudara mengikuti hal-hal yang dari dosa, karena kita bukan hambanya lagi. Kita sudah dibeli, lunas, harganya dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kiranya apapun yang kau hadapi, godaan apapun dari dunia ini, saudara, jangan biarkan dunia merampas sukacita, damaimu di dalam Tuhan. Biarlah yang terutama di dalam Tuhan adalah pengenalanmu ya saudara, akan anugerah Allah, akan kasih Allah, bahwa betapa Dia mengasihi Anda, betapa Dia membuat Anda sangat berharga. Jangankan hidup saudara, Alkitab berkata matinya orang benar saja saudara berharga di mata Allah. Apalagi kehidupan kita sangatlah berharga. Itulah sebabnya Dia datang menebus kita saudara, karena Dia tahu berharganya kita. Nah itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari bersukacita terus di dalam Tuhan. Mari engkau senantiasa apapun persoalan kau hadapi, cobaan apapun dari dunia, kesilauan dunia bagaimanapun yang sedang ditawarkan kepadamu saudara, biarlah kemuliaan Allah itu saja yang menyilaukan hidup kita. Kasih Allah cukup buat Anda. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu cukup memuaskan hidup kita saudara. Maka hal-hal yang lain dalam hidup ini Tuhan yang menambahkan kepadamu. Karena engkau mendahulukan Dia saudara, sungguh hidup dalam kasih dan anugerah itu saudara, engkau akan melihat bahwa sebenarnya kita tidak perlu mengejarnya, tetapi karena Dia sudah tersedia di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Terpujilah Tuhan saudara, puji Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan saudara-saudara engkau cemas kalau sekelilingmu terlihat menyilaukan bagimu saudara-saudara. Itu bukanlah, kata pemazmur, itu bukanlah kilo emas yang asli, tetapi itu adalah jerat maut saudara-saudara. Karena itu mari kita tujukan mata kita kepada Tuhan dan kemuliaan-Nya, hidup dalam kebenaran dan kasih yang telah Dia berikan, dan senantiasa melihat berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Kita bersyukur kepada-Nya. Tuhan terima kasih. Engkaulah kemuliaan kami. Engkaulah ya Tuhan yang membuat kami berharga dan mulia. Engkaulah yang membuat kami kudus dan benar. Engkaulah yang telah melayakkan kami, karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih. Dan biarlah apa yang sudah kami terima ini Tuhan, apa yang Kau telah taruh di dalam hidup kami, itu kehidupan kekal-Mu ya Tuhan. Kehidupan benar-Mu ya Tuhan, kehidupan kekudusan-Mu yang telah Engkau buat kami terima, karena Engkau layakkan kami. Karena kasih-Mu maka Engkau membuat hidup kami ini sangat berharga, sangat mulia Tuhan, melebihi apapun di dunia ini ya Tuhan. Karena itu biarlah apa yang Kau beri, kami boleh nyatakan kepada dunia di sekeliling kami. Bukan kami ya Tuhan yang digelapkan, tetapi kami hadir sebagai terang-Mu ya Tuhan, untuk memberi terang kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, karena terang jauh lebih kuat daripada kegelapan. Di mana ada kegelapan dan terang hadir, maka kegelapan itu sirna. Biarlah ini kami tanam dalam diri kami, bahwa dimanapun kami sebagai terang-Mu berada, maka kegelapanlah yang harus kalah. Segala kegelapan dunia ini, cobaan godaan dunia ini Tuhan, tidak menggelapkan kami, tetapi kamilah Tuhan memancarkan terang-Mu untuk membuat kegelapan itu menjadi terang ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, ini semua terjadi karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sebagai terang bagi dunia ini ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami telah memiliki yang terbaik lebih dari apapun yang dicari di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, jalani hidupmu dalam terang Tuhan yang sesungguhnya yang sudah ada di dalam dirimu.
Tuhan memberkati engkau. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.